Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Julfa dengan NIM 2020012012047 bersama teman saya Muhammad Azam Managota dengan NIM 20200120159 dan Muhammad Abitah dengan NIM 20190120120. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Advanced Expression Standards atau AES. Pada kali ini kita akan membahas tentang algoritma Advanced Encryption Standard, di mana algoritma AES ini merupakan perbaikan dari algoritma DS karena memang diusulkan untuk menggantikan algoritma DS. Ada beberapa sub bahasan yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang sejarah dari algoritma AES. Kemudian setelah itu kita akan bahas algoritma Rindail. Nah, di mana AES ketika diusulkan ada 5 kandidat algoritma. Kemudian algoritma Rindail inilah yang dipilih sebagai algoritma yang memenuhi standarisasi dari AES. Nah, ke dalam algoritma Rindail sendiri ada beberapa tahapan, yaitu key schedule yang mana fungsinya untuk membangkitkan sebuah RON key atau R key. Terus kalau biasa kita kenal dengan istilah internal dan eksternal, di mana ada 16 kunci yang dipakai pada setiap iterasi atau perputarannya. Sementara di bagian algoritma AES, kita akan membangkitkan 10 buah rompi untuk melakukan enskripsi pada 10 round pada AES berukuran 128 bit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses enskripsi. Baik, kita langsung membahas tentang bagaimana AES ini ditemukan. Tepatnya tahun 2001, memang diusulkan untuk menggantikan DES. Ada beberapa panjang blok yang digunakan, yaitu 128 hingga 256. Nah, setiap blok sendiri memiliki jumlah round atau perputaran yang berbeda. Kalau untuk yang kita pelajari ini adalah 128 bit, memerlukan 10 putaran atau 10 round. Lebih tepatnya di sini kita menggunakan 9 plus 1 putaran, karena di putaran terakhir akan ada langkah yang lebih singkat. Artinya, tidak sepanjang dari langkah di 9 putaran yang lain. Nah, sementara untuk nilai blok yang lebih besar 192, dia menggunakan 200 putaran, dan 256 dia menggunakan 14 putaran. Nah, yang tadi kita bahas di awal, AES merupakan sebuah standarisasi baru dan kemudian diminta untuk beberapa orang yang pakar di bidangnya mengusulkan. Nah, dari sekian banyaknya usulan terpilih 5 kandidat dan 5 kandidat terpilihlah algoritma Rindea dengan nilai yang paling tinggi. Nah, sehingga ketika kita membahas refleks algoritma Rindea ataupun AES, maka keduanya adalah sama karena algoritma inilah yang dipakai sebagai standarisasi dalam AES yang kita gunakan saat ini. Baik, kita langsung ke contoh daripada algoritma AES. Ketika ingin enkripsi, ada 2 komponen yang kita akan bahas pertama kali, yaitu plain state dan juga cipher key. Nah, di sini setiap blok plain text disebut sebagai state, sehingga Anda bisa berikan keterangan, misalkan di sini ini adalah blok dari plain text. Sementara di sini seperti adalah kunci yang nanti akan kita gunakan untuk membangkitkan 10 buah taunti. Jadi nanti akan ada cipher key dan taunti sama seperti kunci eksternal dan internal dari AES. Nah, di tampilannya dalam 2 heksadesimal angka di bawah, setiap digit di sini mewakili heksadesimal 3. Adalah 2 ditambah 1, kemudian 2 heksadesimal adalah dengan nilai 2. Kemudian ada 2 heksadesimal, maka dihitung sebagai 1 page. 1 heksadesimal akan ditampilkan dalam 4 bit, sehingga ada 8 dikalikan di sini ada 4
kali 4, 16, kali 4 totalnya 128 bit. Tentunya bloknya akan lebih besar ketika kita menggunakan ukuran AES yang lebih besar pula. Kita langsung ke proses yang pertama, yaitu pembangkitan kunci. Untuk pembangkitan kunci terdiri dari setiap round key akan berukuran yang sama, yaitu 4 kali 4. 4 kali 4. Sehingga kita bisa pisahkan misalkan 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4. Blok ini disebut dengan round key. Round key 1, round key 2, round key 3. Kemudian di sini disebut sebagai zipper key. Ini adalah round key 1, round key 2, round key 3. Nah, yang ini round key N atau 10. Pada setiap round key-nya nanti akan ada proses yang khusus di dalam kolom yang 1, yang mana disebut sebagai kolom 1, sementara sisanya adalah kolom 2 sampai 4. Kolom 1, kolom 2 sampai 4, kolom 1, kolom 2 sampai 4. Nah, di dalam kolom 1 ini prosesnya lebih panjang pada setiap round key. Jadi perlu diingat, kolom pertama dari setiap round key prosesnya akan lebih panjang dibandingkan kolom 2 sampai 4 pada setiap round key. Setiap round key prosesnya akan sama, yaitu di kolom 1 dia lebih panjang, di kolom 2, 3, 4 dia akan lebih pendek prosesnya. Baik, kita langsung pada tahapan initial round, yang mana akan dilakukan 9 putaran dengan 4 proses, yaitu sabit, shift row, mix column, dan add round key. Add round key ini sama dengan proses ekspor, dilakukan 9 kali, kemudian terakhir pada final round atau ke putaran ke-10 dilakukan proses yang lebih singkat, yaitu tanpa menggunakan mix column. Sehingga mix column tidak ada dilakukan di round K yang ke-10. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, datangnya dari kami. Apabila ada kebenaran, datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.